Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerry Irawan. Saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dalam mata kuliah penyusun kontrak bisnis syariah semester 6 kelas B atau Sabtu Minggu. Di sini saya akan menjelaskan tentang judul saya, yaitu penerapan kontrak bisnis syariah penerapan kontrak bisnis syariah perbankan, penerapan kontrak bisnis dalam perbankan syariah. Dalam perbankan yang pertama yaitu konsep simpanan atau depository al-wadi'ah. Yang pertama, konsep simpanan. Konsep simpanan atau simpanan adalah dana yang dipercaya oleh masyarakat atau di luar bank kepada bank berdasarkan perjanjian dana. Simpanan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, giro, atau alat-alat lainnya. Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya sesuai perjanjian antara lembaga keuangan dan penabung. Kita masuki jenis-jenis simpanan yang disepakati dalam lembaga keuangan dan penabung syariah, yaitu yang pertama adalah yaitu wadi'ah. Wadi'ah atau jasa penitipan. Wadi'ah ialah jasa penitipan dana di mana pemitraan dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu dengan sistem wadi'ah. Lembaga tidak berkewajiban, namun diperbolehkan untuk memberikan bonus kepada nasabah. Ketentuan umum yang pertama dalam wadi'ah yaitu keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung oleh lembaga, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Itu yang pertama. Yang kedua, lembaga harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan. Baik, yang kedua yaitu konsep bagi hasil atau profit dan sharing. Konsep bagi hasil. Konsep bagi hasil. Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu
terdiri dari dua sistem. Yang pertama yaitu profit sharing. Dan yang kedua revenue sharing. Profit sharing yaitu menurut etimologi adalah bagi keuntungan di dalam istilah lain. Menurut profit sharing yaitu bagi keuntungan. Di dalam istilah lain, profit adalah perhitungan bagi hasil didasarkan pada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Itu tadi profit sharing. Nah, yang kedua yaitu revenue sharing. Revenue sharing ini berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, yaitu revenue yang berarti penghasilan, pendapatan. Sedangkan sharing adalah bentuk kata kerja dari share yang berarti bagi atau bagian. Jadi revenue sharing adalah pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. Nah, di sini jenis akad bagi hasil pada umumnya bank syariah menggunakan kontrak kerjasama pada akad musyarakah dan mudharabah. Akad ya. Akad musyarakah dan akad mudharabah. Akad musyarakah yaitu mencampurkan salah satu dari macam harta dengan harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan antara keduanya. Pengertiannya itu harta A dan harta B dicampurkan dan tidak ada bedanya atau menjadi satu dan tidak dapat dibedakan. Yang kedua, akad mudharabah. Akad mudharabah yaitu suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seorang pemberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungan dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Itu tadi akad mudharabah. Nah, yang ketiga yaitu konsep jual beli. Ekonomi. Konsep jual beli. Konsep jual beli dalam Islam terbagi menjadi dua bagian, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Konsep jual beli secara bahasa, jual beli berasal dari kata al-buyu yang memiliki arti mengambil dan memberikan sesuatu. Ada juga yang mengartikan sebagai aktivitas menukar harta dengan harta. Sedangkan menurut istilah adalah transaksi tukar menukar yang memiliki dampak, yaitu bertukarnya kepemilikan yang tidak sah, yang tidak akan sah dalam melakukan akad yang benar, baik yang dilakukan dengan cara verbal atau ucapan maupun perbuatan. Nah, landasan hukum jual beli terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nabi SAW pernah ditanya,
profesi apakah yang paling baik? Maka beliau menjawab, profesi yang terbaik yang dikerjakan manusia adalah segala pekerjaan yang dilakukan tanpa melanggar batasan-batasan syariat. Hadis Sahih Al-Bajjar dinukil dari Taudihul Ahkam. Nah, selanjutnya yaitu rukun jual beli. Rukun jual beli akan menjadi sah dan valid apabila ditunaikan rukun-rukunnya. Apabila ada salah satu rukun yang tidak ditunaikan, maka jual beli dianggap tidak sah. Ada 4 rukun jual beli. Rukun jual beli terdapat 4 bagian. Yang pertama yaitu aqidain, atau 2 orang yang berakad, baik pembeli maupun penjual. Yang kedua, objek jual beli atau barang. Dan yang ketiga yaitu ijab qabul. Dan yang terakhir ialah nilai tukar pengganti barang. Nah, apabila salah satu dari empat rukun ini ada yang tidak ditunaikan, maka jual beli dianggap tidak sah. Baiklah, ini penjelasan saya mengenai penerapan kontrak bisnis dalam perbankan syariah. Apabila ada kata-kata saya atau penjelasan saya yang kurang jelas di penglihatan rekan-rekan, mohonlah kiranya saya untuk dimaafkan. Dan saya akhiri, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.